على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Sirah Rasulullah SAW. Tema kemarin masih dalam penjelasan tentang upaya Nabi SAW mendakwahi kabilah-kabilah bangsa Arab dari satu kabilah kepada kabilah lainnya. Pagi hari ini adalah upaya Nabi untuk mendakwahi per individu orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh. Ya, di antaranya ada dakwah Nabi kepada Suwaid bin Samit. Ya, Suwaid bin Samit adalah seorang penduduk kota Yathrib. Yathrib itu adalah kota, nama lain daripada kota Madinah. Asalnya Yathrib yang merubah kota Madinah menjadi nama Al-Madinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam, Madinah dikenal dengan kata-kata Yathrib. Bahkan Yathrib termuat dalam Al-Quran. Ya, ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Orang-orang munafik berkata kepada penduduk Madinah, tak ada tempat kalian, kembalilah. Jadi kata-kata Yathrib termuat dalam Quran. Ya, jadi Suwaid bin Samit adalah seorang penyair dari ahli Yathrib. Dan dahulu yang namanya penyair, fungsi mereka bagaikan wartawan di masa kini. Mereka lah yang menyampaikan pesan-pesan moral, mereka yang menghujat, mereka yang mengkritik, mereka yang mendamaikan antara dua suku, mereka yang membuat perang antara dua suku. Persis sebagaimana fungsi wartawan di masa ini. Jadi namanya Suwaid bin Samit dari Bani Amr bin Auf. Ya. Dan kaumnya menamakan dia dengan gelar Al-Kamil, orang yang sempurna. Ya. Jaladihi wa syarafihi, karena kekuatnya dirinya, ya, karena kekuatannya, karena kemuliaannya, karena nasabnya. Qadima Makkah hajan aw mu'tamiran. Suwaid bin Samit datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang telah ada jauh-jauh sebelum Islam datang. Karena ibadah haji dan umrah merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahimlah yang telah mensyariatkan haji, kata Allah kepada Ibrahim, muadzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Dan beritakanlah kepada manusia agar mereka berhaji. Niscaya akan datang kepadamu orang-orang dengan berjalan kaki ataupun mengendarai unta-unta yang kurus. Ya, kata-kata dhamir, unta yang kurus. Kenapa? Karena unta yang dapat digunakan berjalan jauh adalah unta yang terbiasa, dan unta yang terbiasa bergerak ini rata-rata kurus. Karena unta gemuk bukan untuk berjalan, tapi untuk diambil dagingnya. Intinya Ibrahimlah yang mensyariatkan haji. Oleh karena itulah, karena bangsa Arab keturunan daripada Ibrahim, dari anaknya Ismail, mereka masih mengamalkan sebagian ajaran nenek moyang mereka Ibrahim, tapi dengan segala macam bentuk perubahan dan penyimpangan. Sebagaimana yang kita ceritakan, bagaimana mereka haji dalam keadaan telanjang bulat, laki-lakinya di siang hari, perempuannya di malam hari. Karena mereka menganggap haji dengan pakaian yang berasal daripada harta yang haram, ya, tak sah hajinya. Maka mereka lucuti pakaian mereka, tautlah mereka dalam keadaan telanjang, iyadzan billah. Jadi datanglah Suwaid bin Samit ke negeri Mekah untuk haji atau umrah. Maka Rasulullah SAW mendatanginya ketika mengetahui keberadaannya ada di kota Makkah, dan dia adalah orang terkenal di kaumnya. Maka Rasulullah menyerunya kepada Islam. Ya. Maka berkatalah Suwaid bin Samit, fala'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i. Ya, apa kata Suwaid bin Samit? Mungkin apa yang kau bawa ini, apa yang ada padamu juga ada padaku. Faqala lahu Rasulullah SAW, wa ma alladhi ma'aka? Kata Rasulullah, apa yang ada padamu? Jadi kata Suwaid, mungkin apa yang kau sampaikan ini, pesan-pesanmu juga ada padaku. Kata Nabi, apa yang ada padamu? Qala majallatu Luqman, yakni hikmat Luqman. Ya. Maka berkata Suwaid, aku punya kisah-kisah tentang hikmah-hikmahnya Luqman. Ya.
Majalah dalam bahasa Arab maknanya kitab. Ya. Kata dia, aku juga punya kisah-kisah tentang hikmah-hikmah Luqman. Ya, dan Luqman juga dimuat dalam Quranul Karim. Dan Luqman adalah orang yang masyhur, terkenal di bangsa Arab. Allah hanya mempertegas saja tentang Luqman, sehingga terbitlah surat namanya surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya'idhu wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah manakala Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, ya, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah surat Luqman. Jadi kata si Suhaib bin Samit, aku pun punya kisah-kisah, mungkin itu yang ada padamu. Faqala lahu Rasulullah SAW, i'ridha alayya. Maka kata Rasulullah, coba aku kisahkan kepada saya apa yang ada padamu. Fa'aradha alaihi, maka dia pun menceritakan apa yang diketahui tentang kisah-kisah Luqman. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, inna hadha la kalamun hasanun. Sungguh apa yang kau katakan adalah perkataan yang baik, karena hikmah. Hikmah dari manapun berasal baik. Ya. Dalam hadis yang dilemahkan para ulama, tapi maknanya benar, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu yang dicari orang mukmin. Aina ma wajadaha fahuwa ahqu biha. Dimanapun dia mendapatkan hikmah, walaupun dari mulut musuh-musuhnya, dia akan ambil. Ya, kata Rasulullah, ini perkataan baik. Walladzi ma'i afdal min hadha. Tapi yang ada padaku lebih baik daripada apa yang kau bacakan ini. Ya, Qur'anun anzalahu Allah Ta'ala alayya. Yang ada padaku adalah Quran yang Allah turunkan kepadaku. Huwa hudan wa nur. Dalamnya ada petunjuk, dalamnya ada cahaya. Maka Rasulullah SAW membacakan Quran kepadanya dan menyerunya kepada Islam. Ya. Dan Suhaib ya mendekat dengan Nabi SAW, tidak lari, tidak jauh. Ya, ketika dibacakan kepadanya Quran. Ya. Dan kemudian dia berkata, inna hadza laqaulun hasan. Kata Suhaib bin Samit, sungguh apa yang kau bacakan ini adalah perkataan yang baik. Tsumma sarafa anhu. Kemudian dia pun berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimal Madinah ala qaumihi. Setelah itu Suhaib pulang. Setelah haji dia pulang, kembali kepada kaumnya di kota Madinah. Falam yalbath an qatalahu al-Khazraj. Ternyata sampai di sana terjadi perangan antara sukunya dan suku Khazraj. Dia dari Aus, dan orang Khazraj membunuhnya. Fakana rijalun min qaumihi yaqulun. Ya, maka orang-orang dari kaum Suhaib bin Samit berkata tentang dia, ya, inna lanarahu qad qutila wa huwa muslim. Kami menyangka Suhaib ini ketika terbunuh sudah menjadi seorang yang beragama Islam. Wa kana qatluhu qabla yaumi bu'ats. Yang mana pembunuhannya terjadi sebelum hari peperangan Bu'ats. Ya. Peperangan Bu'ats adalah peperangan yang paling masyhur, ya, di dalam sejarah, yaitu peperangan yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Jadi kota Madinah didiami oleh dua suku besar. Yathrib namanya, ya, nama kota ini didiami dua suku besar. Ada suku Aus dan suku Khazraj, yang mana asal mereka adalah satu nenek moyang. Ya, menjadi dua suku besar. Dan yang membuat mereka senantiasa bertikai, berselisih adalah Yahudi, yang membuat mereka berperang. Yahudi dan mengadu domba mereka. Ya, sehingga terjadi antara mereka peperangan yang panjang. Ya, berkecamuk terus menerus. Ya, disebut dengan nama peperangan Bu'ats. Ya. Maka dengan kedatangan Islamlah dua suku besar ini akhirnya bersatu menjadi pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Ibnu Abdul Bar ana syakun fi Islam Suhaib bin Samit kama syakka fihi ghairi mimman alafa fi hadha sya'ni qabli. Berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, aku masih meragukan keislaman Suhaib bin Samit sebagaimana ada orang-orang lain yang pun berpendapat sepertiku. Wa qala Al-Hafidz fil Isabah, dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah yang ditulis oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar, ini kitab mengumpulkan seluruh nama-nama sahabat. Ya. Yang dapat dicatut, yang dapat ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Namanya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Yang maknanya secara bahasa adalah kebenaran dalam mengklasifikasikan mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Fa in sahha ma qalu annahu aslam lam yu'adda fi as-sahabah. Li'annahu lam yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan. Kalaupun
mereka mengatakan dia telah berislam, tapi dia tidak akan dapat dinisbatkan kepada rombongan para sahabat karena dia tidak pernah berjumpa Nabi SAW dalam keadaan dia berislam. Karena definisi sahabat adalah man laqiya Rasulullah SAW mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Sahabat adalah siapapun yang pernah berjumpa Nabi dan beriman dengannya dan meninggal di atas keislaman walau takhallathu riddah, meski dia pernah murtad. Sebagian sahabat ada yang pernah murtad kemudian kembali kepada Islam. Dilihat mana ujungnya. Jika meninggal dalam keadaan muslim, pernah berjumpa Nabi walaupun pernah murtad, dia dianggap sahabat. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, meski kalaupun dia dianggap Islam, Suhaib bin Thabit ini, tapi dia tidak dikatakan sahabat karena tidak menjumpai Nabi dalam keadaan beriman. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah menawarkan dakwanya kepada seorang bernama Dhimad bin Tha'labah. Ya, Dhimad bin Tha'labah dari suku namanya Azdi Shanu'ah. Ya. Azdi Shanu'ah. Ya. Dan Azdi Shanu'ah adalah salah satu suku yang berasal dari negeri Yaman. Ya. Kana sadiqan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Dan Dhimad bin Tha'labah adalah sahabat Nabi sebelum Islam datang. Di masa jahiliyah, laki-laki ini Dhimad bin Tha'labah merupakan sahabat Nabi SAW. Wa kana yarqi min hadzal rih. Dan dahulu tradisinya dia adalah seorang yang orang sekarang menyebutnya paranormal atau dukun. Ya, tukang menjampi-jampi orang. Ya. Jadi tradisi menjampi-jampi itu sudah ada sejak sebelum Islam. Tapi masalahnya mereka menjampi-jampi dengan bacaan-bacaan bukan daripada Quran dan Sunnah. Mereka menjampi-jampi dengan bacaan-bacaan yang terkadang adalah merupakan bentuk permintaan mereka, perlindungan mereka kepada jin. Ya. Maka datanglah laki-laki ini ke Mekah dalam rangka berumrah. Dhimad bin Tha'labah. Ya. Maka dia duduk di satu majelis, di sana ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf. Ini pemimpin-pemimpin kaum kafirin. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf. Maka berkatalah Abu Jahal, "Hadzal rajulul ladzi farraqa jama'atana." Sambil menunjuk ke Nabi, kata Abu Jahal, inilah laki-laki yang memecah belah kami. Jadi Nabi dianggap pemecah belah umat. Ya. Sebagaimana setiap orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi dianggap juga pemecah belah umat. Kata Abu Jahal, ini memecah belah kita. Hakikatnya Nabi bukan memecah belah, tapi ingin sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh mereka kepada kebenaran, menjauhi kebatilan, mengajak kepada tauhid, menjauhi kesyirikan, mengajak kepada sunnah, meninggalkan bid'ah. Begitulah dai-dai sepanjang zaman yang dianggap sebagai pemecah belah. Ya, wasaffaha ahlamana. Dia menganggap dirinya pintar sehingga membodoh-bodohi orang alim kami. Wa adalla man mata minna. Dia menganggap sesat orang-orang mati dari kami. Wa aba alihatana. Dia telah mencela Tuhan-Tuhan kami. Wa qala Umayyah, ar-rajulu majnun ghairu syakkin. Kata Umayyah, menurutku si Muhammad itu orang gila, tak ada keraguan padanya. Qala Dhimad, berkata Dhimad, ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang telah menjadi sahabatnya semenjak masa jahiliyah, Dhimad bin Tha'labah. Apa kata dia? Ya. Fa waqa'at fi nafsi kalimatuhu fa qultu law anni ra'aitu hadzal rajula la'alla Allah an yashfiyahu ala yadayya. Kata Dhimad bin Tha'labah, aku pun kasihan mendengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia itu gila. Ya, dan gila dalam pemahaman mereka dahulu kadang-kadang ada sebabnya gara-gara jin. Dan sampai sekarang ada saja orang yang menyihir seorang, akhirnya dia kirim jin, dia rusak otak seorang, akhirnya menjadi gila. Ada orang-orang gila gara-gara tingkah laku jin yang menzaliminya. Ya, maka berkata Dhimad bin Tha'labah, biarlah aku coba lihat si Muhammad ini, mungkin aku bisa menyembuhkan kegilaannya. Ya, falaqiyahu faqala ya Muhammad inni arqi min hadhir rih. Maka dia pun menemui Nabi. Dia katakan, hai Muhammad, aku bisa ya mengobati engkau, bisa mengeluarkan penyakitmu dari tubuhmu ini, bisa mengeluarkan jinmu.
wa inna Allah yashfi ala yadayya man syaa. Fa hal laka, maukah engkau kusembuhkan? Banyak orang-orang sudah kusembuhkan, kata Dhimat bin Tha'labah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun berkata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rasulullah baca di hadapannya khutbah yang begitu singkat, maknanya dalam. Sesungguhnya segala macam pujian itu milik Allah. Kita memujinya, kita bermohon kepadanya. Siapa yang dia tunjuki tak akan ada yang menyesatkan, siapa yang disesatkan tak akan ada yang menunjuki. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah, tak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Adapun selanjutnya, amma ba'du, adapun selanjutnya, maka seketika Dhimat bin Tha'labah berkata, a'id alayya kalimatika haula. Coba kau ulangi lagi kalimat-kalimat tadi itu. Ya. Fa'adahunna alaihi Rasulullah 3 marat. Nabi ulangi 3 kali. Begitu takjubnya Dhimat mendengar apa yang dibacakan Nabi SAW, lebih hebat daripada jampi-jampinya. Faqala laqad sami'tu qaulal kahanah. Maka dia memberikan komentar, sungguh benar-benar aku telah mendengar apa yang dibaca jampi-jampi para dukun. Wa qaulus saharah, aku pun mengetahui apa yang dibaca jampi-jampi para tukang sihir. Wa qaulas syu'ara, aku telah mengetahui apa yang dikatakan para penyair. Fama sami'tu mithla kalimatika haula, tak pernah ku dengar ada sebaik apa yang kau ucapkan tadi. Walaqad balagna na'usal bahri. Ya. Sungguh apa yang kau ucapkan ini benar-benar mendalam. Ya, bagaikan dalamnya samudra. Subhanallah. Kemudian faqala, maka berkatalah Dhimat bin Tha'labah, hati yadaka ubayyika 'alal Islam. Berilah tanganmu, ulurkan, aku siap taat membelamu masuk ke dalam agamamu Islam. Fabaya'ahu, dia pun masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah SAW, wa ala qaumika, qala wa ala qaumi. Ya, kau baiat aku untuk masuk Islam, dirimu dan kaummu. Kata dia, diriku dan kaumku. Subhanallah. Inilah orang-orang yang cerdas, orang-orang berakal, mendengar kebenaran diikuti. Sebagian orang cerdas, berakal, tapi tidak suci hatinya. Mendengar kebenaran dia tentang. Ya, karena dianggapnya kebenaran tersebut harus dari dia berasal, tak boleh dari mulut orang lain. Kemudian harus dia pegang bendera kebenaran, tak boleh orang lain pegang bendera kebenaran. Dia tak mau mengikut, dia mau diikut. Sifat sebagian manusia seperti Abu Jahal, dia tahu kebenaran Muhammad, tapi dia merasa enggan mengikuti Muhammad karena baginya tak level. Muhammad anak kecil, mengapa aku harus ikut anak-anak? Aku adalah merupakan mulia di kaumku. Ya. Jadi yang namanya Abu Jahal tahu kebenaran, begitu juga para sahabat, bagian daripada kaum musyrikin lainnya. Tapi Dhimat tidak, terbuka baginya jalan kebenaran, seketika dia tempuh. Kemudian berikutnya Rasulullah tawarkan dakwanya kepada At-Tufail bin Amr Ad-Dausi dari suku Daus. Ya. Daus, dari suku Daus. Tufail Ad-Dausi. Daus juga dari suku Yaman. Bahkan kita katakan seluruh bangsa Arab asalnya dari negeri Yaman. Asal muasal Arab dari Yaman. Walaupun sekarang Yaman kesian. Negeri yang paling carut marut, negeri yang paling miskin, tapi mereka asal Arab. Dan dahulu karena mereka memiliki kejayaan besar, ya, memiliki kemajuan yang besar, mereka punya benteng yang begitu besar, ya, namanya benteng Ma'rib, ya, tapi tinggal puing-puing sejarah, ya. Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah seorang laki-laki dan dia adalah seorang penyair. Dahulu setiap orang-orang besar itu ahli dalam, ya, bersyair. Mereka orator, ahli berpidato, ahli bersair. Di negeri Melayu rasanya tak sah orang Melayu kalau tak pandai berpantun, tak pandai bersair, tak sah Melayunya, tak didengarkan omongannya. Begitulah kira-kira di bangsa Arab. Dan dia adalah merupakan pemimpin kabilah Daus, dan kabilah Daus adalah kabilah yang berasal dari Yaman pula. Datanglah Tufail bin Daus ke Mekah, ya.
Dan itu terjadi ketika Nabi SAW baru pulang dari Taif, ketika dia diusir oleh orang Taif, dilempari pakai batu. Maka datanglah dia menemui orang-orang Quraisy. Ya, dan orang Quraisy punya kebiasaan, siapapun orang-orang berpengaruh datang ke kota Makkah, kecuali mereka pasti akan menyambutnya. Ya, dengan apa menyambutnya? Dengan tari-tarian? Tidak. Menyambutnya dengan warning, jangan dekat Muhammad. Ya, jangan sekali-kali kau dekat, nanti kau tergoda. Dia penyihir. Apa yang dibacakannya menyihirmu, nanti kau akan ikut dengan dia. Ya. Dia penyihir, dia pemecah belah, segala keburukan mereka sebutkan. Bagaimana orang-orang sekarang yang berusaha menjauhkan sunnah daripada manusia. Jangan dengarkan nih kajian orang Salafi, nih Wahabi, gitulah kira-kira. Ya. Jangan dengar. Dikasih label Wahabi, pokoknya Wahabi. Ya, bukan Ahlussunnah. Maka mereka pun demikian adanya. Maka mereka berkata, "Hai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami ini, dan sesungguhnya negeri kami ada orang yang membuat kekacauan di mana-mana. Ya. Dan dia telah memecah belah kesatuan kami. Dia telah merusak segala macam kesepakatan kami. Ucapannya bagaikan sihir yang menyihir, memisahkan seseorang antara dia dan ayahnya, memisahkan seseorang dengan saudaranya, memisahkan seseorang dari istrinya. Kami khawatir atas dirimu, khawatir pula atas kaummu. Ya. Sekarang kau sudah masuk ke negeri kami ini, maka jangan coba-coba dekat Muhammad, jangan bicara dengannya." Terkadang yang disalah, pemikiran yang salah dimiliki oleh orang-orang yang mereka menyimpang. Mereka menganggap tahzir itu, warning itu bermanfaat untuk membuat orang jauh. Padahal tabiat manusia semakin diperingatkan semakin ingin tahu. Wahabi itu jangan dengar. Apa sih Wahabi itu? Duduk, coba dengar. Oh, ini Wahabi, bagus rupanya, kata mereka. Ya, begitulah kira-kira. Kata mereka, Tufail, jangan sampai kau rusak. Kau merusak. Ya. Jangan coba-coba dekat dia, jangan sama dia berdialog. Jangan pernah dengarkan apapun daripadanya. Itulah yang disuarakan musuh-musuh dakwah. Jangan dengar radio mereka, jangan lihat TV mereka, jangan ikuti kajian mereka. Kalau dapat bubarkan, kalau dapat masjid mereka runtuhkan, dan seterusnya. Ya, maka berkatalah ketika itu Tufail, terus mereka memaksa saya, menakut-nakuti saya, hatta ajma'atu alla asma' minhu syai'an wala ukallimu, sampai aku yakin aku tak mau mendekat dengannya, tidak mendengarkan sepatah pun kata daripadanya. Wa hatta hasyautu fi udhuni hina ghadawtu ila masjid kursufan, sampai ku bawa kapas, ku sumbat telingaku ketika masuk masjid. Takut dia mendengar apa yang dikatakan Muhammad. Ya. Faraqan min an yablughani syai'un min qawli, aku takut ada perkataan yang masuk ke telingaku, aku tersihir karenanya. Wa ana la uridu asma'a, aku tak mau mendengarnya. Berkata Tufail, faghadawtu ila masjid, aku pun pergi ke masjid, maksudnya Masjidil Haram. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'indal Ka'bah, aku lihat Nabi salat di sisi Ka'bah. Qala faqumtu minhu qariban, aku pun dekat dari dia, berdiri dekat darinya. Fa'aballahu illa an yusmi'ani ba'da qawli, Allah enggan kecuali memperdengarkan aku sebagian apa yang diucapkan. Qala fasami'tu kalaman hasanan, aku pun mendengar perkataan yang baik. Faqultu fi nafsi, aku pun berkata dalam diriku, wathkal ummi, aduhai celakalah ibuku, wallahi inni la rajulun labibun syair, aku adalah seorang yang cerdas, aku seorang ahli syair. Ma yakhfa alayya al-hasan min al-qabih, aku tak bisa dikelabui, aku tahu mana yang baik mana yang buruk. Aku orang berakal, jangan diajari aku bukan kanak-kanak, aku tahu mana yang benar. Ya. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajuli ma yaqul, kenapa aku harus terhalang untuk mendengar apa yang dikatakannya? Fa in kana alladhi ya'ti bi hasan qabiltu, kalau baik ini katakannya mengapa tak harus kuterima?
Inilah orang-orang yang fair. Sebagian orang sudah tutup terlebih dahulu. Kau jangan bicara, pokoknya kau Wahabi. Jangan bicara. Kata Tufail, kalau baik, mengapa aku harus tolak? Ya. Wa in kana qabihan taraktu. Kalau buruk tentu kan kutinggalkan. Qala famakathtu hatta sarafa Rasulullah SAW ila baiti. Aku pun berdiam di tempat itu sampai Rasulullah kembali ke rumahnya. Fattaba'tuhu, aku pun mengikutinya. Hatta idza dakhala baitahu dakhaltu alaihi. Ketika dia masuk rumah, aku pun minta izin masuk ke rumahnya. Faqultu ya Muhammad, aku berkata, "Hai Muhammad, inna qaumaka qad qalu li kadza wa kadza. Lilladzi qalu fa wallahi ma barihu yukhawifunani amraka hatta sadattu udhunayya bi kursufin li alla asma' qaulak." Hai Muhammad, kamu berbicara begini begitu loh tentang dirimu. Aku takut sehingga kusumbat telingaku dengan kapas supaya enggak dengar perkataanmu. Tsumma aballahu illa yusmi'ani qaulak. Tapi Allah enggan kecuali memperdengarkan kepadaku apa yang kau ucapkan. Fasami'tuhu qaulan hasan. Ku dengar apa yang kau sampaikan itu baik. Apa yang kau ucapkan baik. Fa'arid alayya amrak. Cobalah jelaskan apa sebenarnya yang kau bawa. Qala fa'arada alayya Rasulullah SAW Islam. Rasulullah tawarkan saya Islam. Wa tala alayya al-Quran. Rasulullah bacakan kepada saya Quran. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsan min, demi Allah selama-lamanya tak pernah aku dengar ada perkataan yang lebih indah daripada Quran. Banyak mereka itu masuk Islam karena mendengarkan Quran keindahannya. Ya, setiap mukjizat itu akan datang sesuai dengan apa yang paling dibanggakan satu umat. Pada masa Musa, orang membanggakan sihir. Zamannya para penyihir, maka Allah berikan Musa mukjizat yang mengalahkan semua sihir mereka. Tongkat yang berubah menjadi ular besar memangsa semua sihir-sihir mereka, berupa tongkat-tongkat yang menjadi ular, tali temali yang menjadi ular. Pada zaman Muhammad terkenal dengan kesusastraannya, syairnya, ya, keindahan bahasa mereka. Allah kirimkan kepada mereka Quran Karim yang mematahkan segala kehebatan syair-syair mereka. Ya. Maka kata dia, wala amran a'dala min, tak pernah ada perkara lebih lurus daripada Quran yang kudengar. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatul haq. Aku pun masuk Islam. Aku pun bersaksi kalimat syahadat dengan kebenaran. Wa qultu ya Nabi Allah, ku katakan wahai Nabi Allah, inni ru'un muta'un fi qaumi. Aku ini orang dipatuhi kaumku. Wa ana rajiun ilaihi, aku akan kembali kepada mereka. Wa da'ihim ila Islam, aku akan dakwai mereka kepada Islam. Fad'ullah an aj'ala li ayatan, berilah saya satu tanda bahwa saya ini memang membawa kebenaran. Takunu li'aunan alaihim fima ad'uhum ilaih. Tanda ini yang menjadi landasan dasar aku mendakwahi mereka. Kalau mereka tanya apa tandanya, ini tandanya kebenaran tersebut ku bawa. Faqala Rasulullah, Allahumma ja'allahu ayah. Kata Rasulullah, Allah berikanlah baginya tanda. Ya, bahwasanya dia benar. Kemudian khurujut Tufail ila qaumihi da'in Islam. Kembalilah Tufail kepada kaumnya menyuruh mereka kepada Islam. Berkata Tufail, aku pun keluar kepada kaumku. Ketika aku berada ya di Thaniyah. Thaniyah adalah jalan kecil biasanya antara dua gunung, itu namanya Thaniyah. Ada Thaniyatul Wada, itu ya jalan yang kecil terdapat di antara dua gunung, itulah merupakan perbatasan kota. Ya, disitulah Nabi SAW ditunggu para sahabat dalam peperangan Tabuk, namanya Thaniyatul Wada. Tutli'uni 'alal hadiri. Ya. Tatkala aku berada di Thaniyah, ya, jalan kecil di antara dua gunung, ya, tutli'uni 'alal hadiri, yang mendekatkan aku kepada sumber air. Waqa'a nurun baina 'ainayya mislul misbah. Tiba-tiba aku melihat di antara kedua mataku itu, di keningku, di dahiku ada cahaya seperti lampu. Ya, malam hari tiba-tiba Tufail di antara kedua matanya ada cahaya. Di dahinya, di keningnya ada cahaya seperti lampu. Inilah namanya karomah. Hatta idza kun, kata beliau, qultu Allahumma fi ghairi wajhi
Wa inni akhsha an yadhunnu annaha muthlatun waqa'at fi wajhi li firaqi dinihim. Ya Allah, pindahkanlah cahaya ini, jangan sampai di antara ya kedua mataku. Aku khawatir dianggap mereka ini musibah manakala aku ikut agama Muhammad. Ya, manakala aku berpisah daripada agama kaumku. Ya Allah, tanda di sini pindahkan. Qala fatahawwala an-nuru fa waqa'a fi ra'si sauti. Maka pindahlah cahaya tersebut pas di atas kepala tongkatku, pegangan tongkat. Pindahlah cahaya di pegangan tongkatnya. Tradisi bangsa Arab, mereka selalu kemana-mana membawa tongkat. Jadi itu tradisi. Memang mereka butuhkan. Di padang pasir banyak sekali berbagai macam serangga-serangga, kadang ada kalajengking, ada ular, macam-macam. Ya, karena itulah mereka terbiasa membawa tongkat. Ya. Sebagian orang menganggap tongkat itu sunnah Nabi, padahal tidak. Itu memang kebutuhan mereka. Ya. Maka faja'al al-hadiru qala faja'al al-hadiru yatara'una dzalika an-nur fi sauti kal-qindil al-mu'allaq. Akhirnya orang-orang yang ada di sekitar itu melihat cahaya tersebut ada di atas tongkatku bagaikan lentera yang tergantung. Ya. Wa ana ahbitu lahum min ats-tsaniyah, sementara aku turun dari jalan tsaniyah tersebut hatta ji'tuhum fa asbahtu fihim falamma nazaltu atani abi. Begitulah seterusnya, aku pulang malam hari dia bercahaya sampai ke rumahku. Aku pun mendatangi orang tuaku. Wa kana syaikhan kabiran, dan dia telah tua renta. Ku katakan kepadanya, ilaika anni ya abati falastu minka walasta minni. Engkau hendaklah dariku menjauh ya ayah. Aku sekarang bukan bagian darimu lagi, engkau bukan bagian daripadaku. Kita berpisah, kita berlepas diri satu sama lain. Kata ayahnya, lima ya bunaya, mengapa demikian wahai putraku? Aku berkata, aslamtu wa taba'tu dina Muhammadin. Ayah, aku sekarang sudah masuk Islam, aku ikut agama Muhammad. Qala ay bunaya fadini dinuka. Wahai anakku, putraku, apa yang kau ikuti? Itu yang kau ikuti, agamamu agamaku. Faqultu fadhhab faqtasil. Kalau gitu ayah pergilah mandi. Wa tahhir thiyabak, bersihkan pakaianmu. Thumma ta'ala hatta u'allimaka ma 'allimtu. Kemudian datang kepadaku, aku akan ajarkan kepadamu apa yang aku ketahui dari Islam. Kemudian dia pergi, dia mandi, dia cuci pakaiannya, dibersihkan, datang kepadaku, kutawarkan kepadanya Islam dan dia pun masuk Islam. Kemudian aku datang kepada istriku, ku katakan, kau jauh dari saya. Subhanallah. Aku bukan bagian darimu, engkau bukan bagian daripadaku. Dia berkata, kenapa demikian? Ya, aku tebus engkau dengan ayah dan ibumu, kenapa kau berkata demikian? Ku katakan, Islam telah memisahkan kita. Aku telah ikut agama Muhammad. Maka berkata istriku, agamamu, agamaku. Sebagian orang itu mudah mengikut dalam kebaikan, bahkan dalam kesesatan. Itulah manusia. As-sahibu sahib, kata orang Arab, teman menggiring. Maka engkau lihat siapa temanmu? Ya. Temannya orang-orang yang sesat, dia akan ikut sesat. Temannya orang baik, dia akan ikut baik. Sebagian orang ada tipenya diwarnai. Sebagian orang ada tipenya mewarnai dimanapun dia mewarnai. Baik mewarnai dengan kebaikan atau mewarnai dengan kejelekan. Tufail mewarnai kebaikan. Maka berkata istrinya, agamamu, agamaku. Ya. Kemudian kata suaminya, pergilah engkau mandi. Dia pun mandi. Kemudian datang, kutawarkan kepada Islam dan dia pun masuk Islam. Ya. Udah mau jam 6, panjang lagi kisahnya nih. Panjang ke satu pail. Nantilah habis raya ya. Kalau masih ada umur kita. Seru kisah Tufail ini. Ya, Allah taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.